Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti, program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan beku, di antaranya yaitu pengertian dari batuan beku, klasifikasi batuan beku, dan contoh dari batuan beku. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian dari batuan beku. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih sebenarnya batuan beku itu? Jadi, batuan beku atau batuan igneus merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mengalami proses pendinginan atau pengerasan. Kemudian, pada batuan beku, ada yang melalui proses kristalisasi dan ada juga yang tanpa melalui proses kristalisasi. Pada batuan beku dapat terbentuk di atas permukaan bumi dan juga di bawah permukaan bumi. Nah, yang terbentuk di atas permukaan bumi disebut sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik, sedangkan yang terbentuk di bawah permukaan bumi disebut sebagai batuan intrusif atau batuan plutonik. Kemudian pada batuan ada yang dikenal dengan istilah pelelehan atau proses pelelehan. Nah, proses pelelehan itu sendiri dapat terjadi karena dipengaruhi dari beberapa faktor. Di antaranya yaitu kenaikan temperatur, penurunan tekanan, dan juga perubahan komposisinya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi dari batuan beku atau jenis-jenis dari batuan beku itu. Nah, jenis-jenis batuan beku itu sendiri dapat dilihat dari sifat kimia atau komposisi kimianya. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama batuan beku asam, yang kedua batuan beku basa, yang ketiga adalah batuan intermediate. Yang pertama yaitu batuan beku asam. Nah, batuan beku asam adalah batuan yang terbentuk dari pembekuan magma secara ekstrusif atau vulkanik. Artinya, batuan ini terbentuk di atas permukaan bumi. Proses terbentuknya batuan ini berlangsung sangat cepat dengan temperatur yang tinggi, sehingga pada batuan beku asam memiliki warna yang cenderung terang dengan indeks colornya itu 0 sampai dengan 25%. Sementara kandungan silika pada batuan beku asam ini mengandung di atas 65% silika. Kemudian yang kedua yaitu batuan beku basah. Nah, batuan beku basah itu sendiri adalah batuan beku yang terbentuk dari pembekuan magma secara intrusif atau plutonik. Artinya, proses terbentuknya batuan ini terjadi di bawah permukaan bumi. Kemudian proses terbentuknya batuan ini berlangsung sangat lambat dengan temperatur yang rendah, sehingga pada batuan beku basah itu sendiri warnanya cenderung gelap. Kemudian kandungan silikanya yaitu 45 sampai dengan 52%. Kemudian yang ketiga yaitu batuan beku intermediate. Nah, batuan beku intermediate ini adalah batuan beku yang terbentuk dari pembekuan magma secara ekstrusif atau vulkanik. Artinya proses terjadinya di atas permukaan bumi. Kemudian proses terbentuknya ini berlangsung sangat cepat dengan temperatur yang tinggi, sehingga warnanya itu medium gray or medium green. Kemudian pada batuan intermediate ini sendiri mempunyai komposisi mineral yang ada di dalamnya, di antaranya seperti amphibol, plagioclase, feldspar, dan pyroxene. Selanjutnya yaitu klasifikasi batuan beku menurut cara atau proses terjadinya. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu deep seated rock, yang kedua dike rock, yang ketiga effusive rock. Yang pertama yaitu deep seated rock. Nah, deep seated rock ini adalah batuan beku yang terbentuk jauh di dalam atmosfer bumi. Sedangkan untuk dike rock itu sendiri yaitu batuan beku yang terbentuk di sekitar permukaan. Yang ketiga yaitu effusive rock. Nah, effusive rock ini adalah jenis batuan yang terbentuk di permukaan bumi. Kemudian contoh-contoh dari batuan beku. Nah, jadi batuan beku itu ada yang disebut sebagai batu basal, batu andesit, batu granit,
batu apung, dan masih banyak jenis dari batuan beku itu sendiri. Sekian saja pemaparan saya tentang batuan beku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.